Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training PBS malam hari ini atau private PBS malam hari ini. Tepatnya tanggal 22 September 2021. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa, yaitu private PBS, di mana malam hari ini saya akan menjelaskan ya eh, poin-poin penting apa yang harus Anda pahami, atau strategi apa, atau teknik apa, atau cara apa yang bisa Anda pahami, Anda kuasai nantinya, supaya Anda mudah membangun mitra baru Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kunci di bisnis jaringan, terutama di Cimo ini adalah bagaimana Anda menguasai ilmu membangun mitra baru Bapak Ibu, membangun member baru, di situ kuncinya. Atau kalau bisnis konvensional, bagaimana Anda menguasai ilmu, bagaimana membangun konsumen. Ya, jadi kalau Anda punya bisnis, tapi Anda nggak ngerti ilmunya atau caranya bangun konsumen, ya mau bisnis sekeren apapun juga nggak akan bertahan lama Bapak Ibu. Mau sebagus apapun produk Anda, kalau Anda nggak menguasai ilmu bangun konsumen, maka dipastikan bisnis Anda akan gulung tikar. Bisnis Anda akan tutup. Mau sekeren apapun produk Anda, mau sebesar apapun modal Anda. Sama di bisnis jaringan, mau sekeren apapun perusahaannya, produknya, marketing plan-nya, leader-nya, ya kan? Atau sistemnya. Kalau Anda sendiri tidak menguasai ilmunya, membangun mitra baru juga percuma. Karena cepat atau lambat Anda pasti akan berhenti. Cepat atau lambat Anda akan pasif. Itu Bapak Ibu, ya. Makanya malam hari ini saya akan menjelaskan itu kepada Anda semuanya supaya Anda lebih paham, lebih mengerti ya teknik funneling itu seperti apa. Ya, jadi ilmu cara membangun mitra baru yang kita ajarkan di BBS ini adalah namanya teknik funneling atau teknik menyaring atau teknik memfilter. Ya, saya langsung masuk ke papan tulis saja supaya lebih paham, lebih ngerti Anda. Ya, jadi untuk membangun mitra baru, ya, bangun mitra baru, maka di sini ada menguasai ilmu teknik funneling berbeda. Nah, sekarang teknik funneling itu apa? Ya, teknik funneling itu adalah teknik ya menyaring. Funneling itu menyaring atau memfilter ya atau menyeleksi ya. Memfilter atau menyeleksi. Ya, yang Anda seleksi itu siapa? Ya, yang Anda seleksi itu siapa? Ya, yang Anda saring itu siapa? Yaitu pengguna Facebook Indonesia dan pengguna WhatsApp Indonesia, ya Bapak Ibu. Nah, pengguna Facebook Indonesia itu ada berapa saat ini? Kurang lebih ada 180 juta orang. Ya. Nah, pengguna WhatsApp Indonesia itu berapa? Ada kurang lebih 150 juta orang. Nah, sekarang bagaimana menyaring 180 juta ini? Bagaimana menyaring 150 juta ini? Ya. Jadi syarat pertama itu Anda harus punya Facebook sama punya WhatsApp untuk bagaimana menjalankan teknik funneling ini. Saya pikir ya hampir rata-rata masyarakat Indonesia punya Facebook, punya WhatsApp ya. Maka di situ akan mempermudah teknik funneling ini Anda jalankan. Gitu. Ya. Jadi sepanjang orang punya Facebook, punya WhatsApp, maka dia bisa menjalankan teknik funneling. Itu, ya. Nah, untuk menyaring ini makanya kita butuh empat tahapan. Ya, 4 tahapan atau 4 teknik penyaringan atau 4 teknik penyeleksian atau 4 teknik pemfilteran ya untuk menyaring ini gitu, Ibu. Untuk menyeleksi sampai nanti Anda dapat mitra baru.
Ya. Jadi sampai bagaimana dari sini nanti Anda dapat mitra baru. Nah, di sini Anda juga dapat mitra baru. Ya, cuma ya sebenarnya ada tambah lagi di sini, ada Instagram, ya, ada TikTok, ada snack video sebetulnya di sini. Ya, kalau Anda punya apa lima-limanya ini akan lebih keren lagi. Gitu. Nah, sekarang 4 tahapan ini apa? Yang pertama Anda harus menguasai, ya, yaitu teknik, ya, atau ilmu bangun call market tertarget. Call market tertarget. Gitu. Ya, tertarget. Tertarget. Nah, sekarang call market itu siapa di sini? Ya. Call market itu adalah orang yang belum join di Cimo baik secara online dan offline. Nah, itu namanya call market. Nah, gimana cara membangun call market tertarget? Nanti saya akan jelasin. Ya. Nah, ini. Nah, yang kedua, Anda harus menguasai teknik atau ilmu bangun call market tadi menjadi warm market, Bapak Ibu. Nah, warm market itu siapa? Warm market itu orang yang minat bisnis Anda efek dari promosi. Tapi mereka belum join. Jadi apapun yang Anda lakukan nanti di promosi, apapun yang Anda lakukan di promosi, ketika orang itu nanti berminat, ya tolong dimatikan tombol audionya. Dan ketika dia berminat, itu namanya warm market. Tapi dia belum join. Itu namanya warm market. Nanti saya jelaskan bagaimana membangun warm market. Jadi membangun warm market itu dengan cara apa? Promosi. Ya, jadi merubah call menjadi warm itu dengan cara promosi. Jadi kalau Anda nggak promosi tiap hari, maka Anda juga nggak akan mungkin bisa membangun warm market tiap hari. Anda nggak akan menemukan atau Anda nggak dapat warm market tiap hari. Ya, makanya di sini nanti saya akan ajarkan kurang lebih 12 teknik promosi. Kenapa kok saya ajarkan 12 teknik promosi kepada Anda? Untuk memastikan Anda dapat warm market tiap hari. Gitu. Untuk memastikan dapat uang market tiap hari. Karena kalau Anda nggak dapat uang market tiap hari, maka yang terjadi adalah Anda nggak akan mungkin bisa masuk ke tahapan ketiga ini. Ya, Anda nggak akan mungkin masuk ke teknik ketiga ini. Apa itu? Yaitu teknik atau ilmu bangun uang market menjadi hot market. Nah, jadi uang market ini itu Anda harus ubah menjadi hot market. Nah, kalau Anda nggak punya uang market, gimana caranya Anda bisa membangun hot market? Otomatis nomor 3 ini akan lewat. Otomatis nomor 3 ini Anda nggak akan mungkin bisa lakukan ketika Anda nggak punya uang market tiap hari. Nah, sekarang gimana caranya uang market Anda itu ada terus tiap hari? Ya, Anda harus promosi terus tiap hari. Seperti Anda punya bisnis. Nah, kalau Anda nggak buka toko, ya nggak dapat konsumen. Kalau Anda nggak buka rombong, ya nggak dapat konsumen. Nah, gimana dapat konsumen? Nah, Anda harus buka toko tiap hari. Anda harus buka rombong tiap hari. Anda harus buka toko Anda, gitu loh. Tiap hari itu. Ya, kalau Anda nggak buka toko, nggak buka rombong, nggak buka warung, gimana ceritanya Anda dapat konsumen? Ya sama, kalau Anda tidak hari ini promosi, ya sama saja Anda nggak akan mungkin dapat dua market, gitu loh. Ya, lah kalau Anda nggak dapat hot market, gimana Anda bisa dapat hot market? Nah, hot market itu siapa? Hot market itu adalah orang yang sudah transfer 38.000 atau kita sebut sebagai mitra baru. Ya, mitra baru atau member baru. Kalau dalam bisnis ini ya atau konsumen namanya.
Jadi member baru atau mitra baru ini konsumen. Nah, gimana caranya merubah uang market ini menjadi hot market? Ya, gimana caranya merubah uang market ini menjadi member baru, mitra baru atau konsumen? Dengan cara presentasi. Ya, jadi kalau Anda nggak presentasi hari ini, ya Anda nggak dapat konsumen, gitu loh. Ya nggak dapat mitra baru hari ini, nggak dapat member baru. Lihat yang presentasi aja belum tentu dapat member baru hari ini, apalagi yang nggak presentasi. Yang presentasi 5 orang aja belum tentu dapat member baru hari ini, apalagi yang tidak presentasi. Apalagi yang nggak dapat uang market, otomatis nggak presentasi. Uang dapat uang market aja belum tentu presentasi, apalagi yang nggak dapat uang market. Ya, jadi di sini Anda harus menguasai teknik presentasi. Kalau nomor 2 tadi Anda harus menguasai teknik promosi. Ya, teknik presentasi seperti apa nanti saya ajarkan. Ya. Nah, itu nomor 3 Bapak Ibu. Ya, jadi uang market ini menjadi kunci Bapak Ibu, menjadi hal yang mutlak Anda harus bangun tiap hari. Kalau Anda nggak bisa membangun uang market, maka nomor 3 harus dilewat. Anda nggak akan mungkin bisa presentasi. Ya. Nah, nomor 4 sekarang, yaitu teknik atau ilmu bangun hot market tadi, ya, atau mitra baru tadi, atau member baru atau konsumen tadi, menjadi core leader aktif. Ya, core leader aktif. Ya, jadi tugas Anda itu belum selesai Bapak Ibu. Jadi ketika mereka jadi member baru, ketika mereka jadi konsumen, itu tugas Anda belum selesai. Ya, itu belum jadi aset Anda. Ya, member ini akan menjadi aset Anda ketika mereka jadi core leader aktif atau menjadi elang sejati. Ya, atau hari ini pelanggan tetap. Ya. Jadi kalau yang namanya konsumen itu bisa saja bulan depan dia beli ke toko lain. Tapi kalau yang namanya pelanggan tetap, mau dia pindah rumah, pindah alamat, pindah daerah, pindah provinsi, bahkan pindah negara sekalipun, tetap akan menghasilkan omset buat Anda. Itulah namanya aset. Jadi yang dibangun di bisnis jaringan Cimo ini itu bukan konsumen, bukan member baru, bukan mitra baru Bapak Ibu. Tapi yang dibangun di sini adalah core leader aktif atau elang sejati atau pelanggan tetap. Ya, ini yang harus Anda pahami nih, mindset ini harus pahami. Jadi kalau Anda dapat member baru banyak, itu belum selesai Bapak Ibu. Tugas Anda belum selesai. Anda punya 100 member baru, itu belum selesai, itu belum aman. Ya, belum aman sama sekali. Ketika 100 mitra baru tadi belum ada yang jadi core leader aktif. Belum ada yang jadi elang sejati. Belum ada yang jadi pelanggan tetap. Belum aman. Ya. Nah, di sini yang harus Anda pahami, minimal untuk nomor 4 ini, Anda harus bangun minimal itu bangun 2 core leader aktif. Ya. Atau 2 elang sejati. Atau 2 pelanggan tetap. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi tugas Anda sekarang adalah bagaimana Anda segera menemukan 2 elang sejati di generasi satu Anda. Itu PR. PR yang betul-betul Anda harus fokus Bapak Ibu. Selama Anda tidak punya 2 elang sejati di generasi satu Anda, maka bisnis Anda itu belum aman. Bisnis Anda belum aman Bapak Ibu. Selama Anda belum punya 2 elang sejati, 2 pelanggan tetap, kalau Anda punya bisnis nih, kalau Anda belum punya 2 pelanggan tetap di generasi satu Anda, maka bisnis Anda belum aman. Contoh Anda itu punya warung kelontong, Anda punya rumah makan, Anda punya warung bakso atau penyetan,
atau warung atau toko baju. Selama toko Anda, warung Anda, penyetan Anda, bakso Anda belum punya 2 pelanggan tetap, maka toko Anda belum aman. Nah, gampangnya itu begitu. Logika sederhananya itu begitu. Jadi kalau Anda punya toko, punya warung, nah warung Anda itu belum punya 2 pelanggan tetap, itu belum aman. Sekalipun Anda punya banyak konsumen warung Anda, selama warung Anda itu belum ketemu 2 pelanggan tetap, maka bisnis Anda belum aman. Kenapa? Ya karena konsumen tadi bisa saja besok atau minggu depan, bulan depan, dia pindah toko belanjanya, pindah warung, gitu loh. Apalagi kalau sudah pindah alamat, apalagi kalau sudah pindah rumah, apalagi pindah provinsi, nggak mungkin balik lagi beli di toko Anda. Itu Bapak Ibu. Itulah kenapa Anda harus bangun pelanggan tetap. Paham ya sampai sini ya? Jadi di bisnis jaringan Cimo ini sekali lagi, ya, yang Anda bangun itu 2 pelanggan tetap, gitu loh. Nah makanya kenapa ya Bapak Ibu di sini harus membangun kelebaran sebanyak-banyaknya. Kenapa Anda harus bangun konsumen sebanyak-banyaknya? Kenapa Anda harus bangun member baru sebanyak-banyaknya? Ya ini, supaya Anda segera menemukan 2 orang core leader aktif Anda, 2 orang elang sejati Anda, 2 pelanggan tetap. Ya, gitu. Nah, untuk bisa bangun member baru sebanyak-banyaknya, mitra baru sebanyak-banyaknya, yaitu Anda harus punya uang market yang sangat banyak sekali, dan Anda harus presentasi ya yang banyak tiap hari. Ya, ini Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, saya harap sampai sini paham ya. Nah, sekarang yang harus Anda kuasai pertama itu apa? Bangun call market dulu. Ya. Nah, sebelum menuju ke situ, saya terangkan dulu satu lagi ini yang penting banget. Teknik funneling itu tidak mengenal reaksi prospek. Ya, tidak mengenal reaksi prospek, reaksi member. Ya. Jadi ketika nanti Anda promosi, Anda presentasi, Anda follow up, Anda bound tim, itu sekali lagi teknik funneling itu tidak mengenal reaksi mereka. Ya. Mau reaksinya kayak apapun, mau sekasar apapun, ya, itu tidak pernah tidak pernah diherokan oleh teknik funneling. Nggak penting. Nomor 2 juta. Ya. Termasuk reaksi member nih, gitu loh. Contoh, ketika nanti Anda promosi di grup Facebook, ataupun nanti di WhatsApp, ataupun di Instagram, atau di snack video atau TikTok, ketika ada yang ngomong nanti Anda penipu, Anda orang gila, bahasa hewan, bahasa binatang keluar semua, maka teknik funneling itu tidak pernah memperhatikan reaksi seperti itu. Nggak penting, nomor 2 juta. Jadi nanti kalau Anda promosi terus ada yang komen begitu, itu nggak penting, nggak usah Anda pikirin, nggak usah Anda pusing. Karena memang teknik funneling itu menyaring. Ingat, teknik funneling itu menyaring, memfilter, menyeleksi. Semakin cepat ya orang itu ya komen negatif, maka semakin cepat dia keluar dari saringan. Maka Anda juga akan semakin cepat ketemu mitra baru. Gitu kabar gembiranya, kabar gembiranya buat Anda itu semakin cepat Anda ketemu orang yang seperti itu, ya, yang kita sebut sebagai gesekan, semakin cepat ketemu gesekan, maka Anda semakin cepat ketemu mitra baru. Gitu. Seperti ini, ya. Anda kan nggak tahu nih mitra baru Anda itu ada di orang keberapa. Contoh hari ini, yang kuasa itu menetapkan mitra baru ini orang ke-15, ke-35, ke-60, ke-90, ke-200. Nah,
Ketika yang kuasa sudah menetapkan orang-orang yang jadi member Anda itu orang yang tadi saya sebutkan angka-angkanya, maka semakin cepat Anda ketemu gesekan, maka Anda akan semakin cepat ketemu orang yang saya sebutkan angkanya tadi. Orang 15, orang ke 35, orang ke 60, orang ke 90. Anda akan semakin cepat ketemu itu. Ya. Jadi misalkan nih, ya. Ya. Yang kuasa hari ini Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa itu menetapkan. Ini saya hapus dulu aja ya Bapak Ibu ya. Saya hapus ya. Saya hapus dulu. Karena yang tahu siapa yang jadi member Anda itu cuma yang kuasa, bukan Anda nggak tahu, saya juga nggak tahu, sponsor leader Anda nggak tahu. Jadi yang tahu yang akan jadi member Anda itu siapa? Yang menggerakkan orang itu jadi member Anda itu siapa? Ya yang kuasa. Gitu loh. Anda itu cuma bisa berdoa dan berikhtiar saja di bisnis apapun. Anda harus kuasai ilmunya, itu bagian dari ikhtiar. Ya. Nah, ikhtiar Anda itu di situ. Nah, tapi yang menetapkan orang itu jadi member baru, itu yang kuasa. Mau sekeren apapun presentasi Anda, promosi Anda. Kalau yang kuasa tidak menetapkan orang itu jadi member Anda, ya nggak jadi member Anda. Ya. Contoh, yang kuasa menetapkan yang jadi member Anda ini orang ke-15, orang ke-35, orang ke-60, orang ke-90, orang ke-150. Ya. Orang ke-200. Orang ke 240, ya, orang ke 350, orang ke 375, ya, ke 400, ya. Jadi ini teknik funneling ini adalah mempercepat Anda itu segera ketemu 15, 35, 60, 90, 150, 200, 240, 300 dan seterusnya Bapak Ibu. Ya. Karena Anda nggak tahu kan member Anda itu ada di mana nih. Anda nggak tahu orang keberapa. Sekali lagi, Anda nggak tahu, saya nggak tahu, sponsor leader Anda nggak tahu. Ya, orang keberapa yang akan jadi member Anda itu nggak tahu. Ya, makanya sekali lagi teknik funneling itu ya tidak mengenal reaksi prospek, tidak mengenal reaksi member. Karena apa? Ya ini Bapak Ibu. Karena Anda itu harus segera ketemu angka 15. Berarti selain angka ini yang saya tulis di papan tulis ini, orang-orang yang akan menggesek Anda waktu promosi. Ya, jadi di luar angka ini Anda akan dapat gesekan. Gesekan dari angka 1, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, 10. Nah, ini enggak penting, Bapak. Ya. Gesekan, reaksi apapun orang ini, reaksi apapun nih, mau dia ngomong orang gila kek, mau orang penipu kek, mau dia ngomong bahasa binatang keluar, reaksi mereka ini sekali lagi tidak penting. Tidak penting. Nomor 2 juta. Kalau Anda sampai memikirkan reaksi orang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10 ini, maka Anda akan berhenti di bisnis jaringan. Maka warung Anda pasti tutup. Penyetan Anda tutup. Ya, toko Anda tutup pasti. Kenapa? Karena Anda mikirin orang yang nggak beli baju Anda, nggak beli bakso Anda, nggak beli penyet Anda pikirin terus. Habis energi Anda mikirin orang-orang yang nggak beli di toko Anda, Bapak Ibu. Itu nggak penting. Ya, contoh Anda buka toko, orang yang lewat toko Anda nggak beli, Anda pikirin kenapa yang nggak beli toko. Nggak penting, Bapak Ibu. Orang wirawiri itu di depan toko Anda nggak usah pikirin. Yang Anda pikirin siapa? Orang nanti tertarik beli di toko Anda. Itu yang harus Anda pikirkan. Ya, tidak penting. Ya. Nah, gesekan ini akan Anda jumpai nanti di promosi, di presentasi, di follow up, ya, dibangun tim. Ya, promosi ya tadi, kalau presentasi Anda akan ketemu orang yang macet, orang yang rewel, ribet, rese. Ya. Kalau ada yang follow up,
Anda di PHP-in, katanya mau transfer, nggak transfer, biasanya seperti itu. Kalau bangun tim, ya banyak member Anda yang tidak on system. Anda sudah nyontoin on system, member Anda banyak yang tidak menduplikasi Anda. Ya, itu namanya gesekan. Ingat itu, gesekan. Nah, gesekan ini akan Anda temui tiap hari sekali BB. Seperti Anda buka toko, gesekan itu akan terjadi tiap hari. Seperti Anda buka warung bakso, gesekan itu akan terus Anda temui tiap hari. Seperti Anda buka toko, warung, penyetan Anda akan Anda temui gesekan tiap hari. Ya, saya harap sampai sini paham ya Bu, betapa tidak pentingnya gesekan itu. Nah, karena banyak sekali orang terkecoh di sini. Ya, banyak orang kenapa berhenti di bisnis jaringan? Ya ini karena terlalu mikirin reaksi prospek, reaksi member. Ya. Jadi kalau Anda promosi terus ada yang mengatakan Anda orang gila, langsung dipikirin, habis energi. Ketika presentasi banyak yang macet, banyak yang ribet, akhirnya mengatakan cari member itu susah. Ketika follow up nggak ada yang transfer, mengatakan cari member itu susah. Ketika hari ini punya member ya nggak on system, banyak yang nggak on system, banyak yang nggak on system mengatakan bahwa bisnis Cimo ini susah. Padahal jelas-jelas sudah saya katakan dari awal, teknik funneling tidak mengenal reaksi prospek, teknik funneling tidak mengenal gesekan. Ya, itu yang harus Anda perhatikan, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda mengerti ini, maka Anda akan enjoy. Anda akan enjoy, Anda akan happy, Anda tidak akan ada tekanan, Anda tidak akan tertekan, Anda tidak akan terbebani menjalankan bisnis jaringan Cimo ini. Kenapa? Ya karena teknik funneling tidak mengenal reaksi prospek, tidak mengenal reaksi member. Yang Anda lakukan kan hanya tinggal bagaimana Anda promosi tiap hari, ya, bagaimana Anda presentasi tiap hari, Anda follow up tiap hari, Anda bangun tim tiap hari. Ya, sampai kapan? Sampai Anda minimal ketemu minimal 2 core leader aktif. Anda minimal ketemu 2 elang sejati. Ya. Ini Bapak Ibu. Kalau Anda belum ketemu 2 elang sejati, jangan pernah berhenti promosi tiap hari. Jangan pernah berhenti presentasi tiap hari. Jangan pernah berhenti follow up tiap hari. Jangan pernah berhenti bangun tim tiap hari. Bangun terus promosi sampai Anda ketemu 2 elang sejati tiap hari. Ya. Ya, Anda kalau belum ketemu 2 elang sejati, jangan pernah berhenti. Ya, elang sejati itu siapa? Elang sejati ini adalah orang-orang yang on system tiap hari. Ciri-cirinya dia akan selalu hadir di training. Ciri-cirinya dia selalu hadir di training BBS maupun private BBS. Karena dia mengerti bahwa training dan private BBS ini adalah nyawanya sistem. Jadi nyawanya sistem itu di training, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak hadir ke training, berarti Anda tidak ada nyawanya bisnis Anda. Makanya di grup itu ada 152 orang yang hadir, berapa orang malam hari ini? Ada 39. Ya, berarti kan 113 itu nggak ada nyawanya bisnisnya. Ya. Seperti Anda punya warung, punya toko, punya penyetan, tapi nggak pernah buka tokonya. Nah, gimana Anda bisa sukses kalau Anda nggak pernah buka toko, nggak pernah buka warung? Ya kan nggak lucu gitu loh. Ya, bisnis kok nggak pernah buka toko, nggak pernah buka warung. Ya sama aja Anda join di Cimo, tapi nggak pernah promosi, presentasi, follow up, bangun tim, atau nggak pernah hadir ke training. Ya. Ya, mungkin malam hari ini ini dulu, nanti hari Jumat saya akan ajarkan bagaimana membangun call market. Ya, ingat hari Jumat saya langsung masuk ke call market. Ini berseri Bapak Ibu. Jadi mulai malam hari ini dan seterusnya saya akan berseri. Jadi kalau Anda nggak hadir, Anda pasti akan ketinggalan. Kalau Anda nggak lihat rekaman